lama. Ini jalan lingkar ya, jalan lingkar mau ke beberapa arah. Kalau di yang sebelah sana itu simpang 5. Kalau ini karena banyak banget simpangnya jadi nggak tahu simpang apa. Tapi di tengah sana ada Tugu Muda. Sekarang di situ dijadikan tempat food court teman-teman. Oh gitu ya. Nah tapi kita jangan alih fokus karena kita akan ke sini. Ke Lawang Sewu. Ke Lawang Sewu. Yuk kita masuk yuk. Oke, lanjut. Aku dulu ya yang masuk. Silakan. Sebentar tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu dulu sebenarnya adalah bekas bangunan kantor kereta api di Hindia Belanda, di era Belanda. Dengan nama bangunan bukan Lawang Sewu, melainkan bernama bangunan NIS, Nederland Indispoorweg Maskapai. Sekarang dengan nama dikatakan Lawang Sewu orang Jawa banyak pintu. Tapi nggak sampai 1000 pintunya, melainkan 928 daun pintu. Daunnya. Kalau pintunya 425. Biarkan Sewu biar gampang. Karena banyak ya. Iya. Nah itu ini masuk ke semua bangunannya, dari keramiknya, batunya, lantai, kayu, genteng plus kaca. Dari tahun 1904 sampai sekarang. Lawang Sewu pun dibangunnya bersamaan dari tahun 1904 selesainya 1907 dengan nama aslinya dari Belanda dan JJ Aunjak. Inilah kayaknya. Kita masuk pintu lagi, pintu dan pintu lagi. Ada kegunaannya Pak. Ada banyak pintu, kenapa? Udara, ventilasi. Waktu masa aktif ini pintu dibuka semua biar supaya adem dalam. Karena kan tidak ada AC. Ada AC. Orang dulu ngomongnya Bagel. Kalau orang bilang Bagel. Cuma itu kayunya masih halus, ori semua. Kaca masih utuh katanya, yang ngeblur rata katanya. Oh yang betul. Yang sebelum kita nggak punya alat ya, masih manual. Masih manual. Terus kan? Nah, sudah kan sama kanannya. Iya. Beda. Kita kalau sebentar. Nah, ini apa? Depannya Lawang Sewu di zaman Belanda. Ini jalan raya, trek, kereta kota, jalur kereta. Zamannya Belanda. Sekarang seperti Monas, Tugu Muda, nama monumennya untuk mengenang pertempuran dini hari di Semarang. Tapi dulu nggak ada Tugu Muda, itu Taman Wilhelmina sama jalur kereta. Ini ada fotonya atau misalnya menara, Mbak. Ini menara. Dikira pengunjung seperti lonceng. Bukan, ini tempat penampungan air sebenarnya. Orang dulu bilangnya tempat ini toren. Toren. Itu bahasa Belanda, water toren. Tapi orang Jawa bilangnya tandon. Tandon. Inilah Lawang Sewu hitungannya, Pak. Perlipatan. 1, 2, 3, 4. Perlipatan. Perlipatan. Atau perlipatan. Kalau pintu kan
satu. Iya. Nah kalau pintunya 425. 400 ya. Ini juga masasin atas kawat anyam. Kawat anyam, kawat. Sekarang kita menggunakan longgar, Pak. Dulu kan rapat kawat anyamnya. Bagus ini ya. Ya. Itu nggak masuk tapi daya atau udara masuk ke dalam. Dan ini loket gajian. Cuma jumlahnya loket gajian. Ini masih untuk loketnya. Masih oleh juga. Gajah. Dan ininya mark. Dan yang ini juga masalah. Tapi kita bakal lagi. Berangkasnya saya juga belajar. Berangkas. Itu juga masih oleh berangkasnya, Pak. Bisa dibuka ya. Gak bisa lagi buka. Indonesia tapi rasanya benar. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Sumatera. Ada foto itu. Ini ada hubungannya sama yang kereta. Ini namanya Vita. Bila mana kereta lewat, teng. Sekarang pakainya lebih modern, lampu. Nah, ini bunyinya. Seremnya sebagai kereta api. Masih menggunakan seremnya, Mbak, putih. Masih menggunakan sepeda hotel. Parkir belum ada, masih luas tanahnya. Parkir 3 hektar, dunia tanahnya. Di Jawa Timur, ada 2 stasiun, Surabaya, Blitar. Ini Jawa Baratnya, 3 stasiun, Bogor, Bandung, Cirebon. Di Jawa Tengah, Magelang, Ambarawa, Solo, Jati, dan Kebu. Di Jakarta. Ambarawa, Bilem. Masih bernama stasiun Bilem, bukan Ambarawa lagi. Karena dulunya penguasanya Raja Bilem. Yang ini tapak dunia kereta, Pak. Kereta api. Yang ini penerbit dia adalah sedang di Indonesia di kereta. Ini orangnya, ini pasamaannya Panderbos. Ini penerbit Panderbos. Videonya tentang sistem tangan paksa kontrol secara sel. Ini fotonya. Ini pertama di Indonesia, stasiun pertama di Indonesia di Semarang. Bukan Tawang, bukan Poncol, itu namanya Samarang. Arah pelabuhan Tanjung Mas. Ini kaca patri tadi, kaca mozaiknya masih ori. Kalau kasanya dari tahun 1870. Kalau bangunannya 1904. Mana teman-teman Ya? kita? Udah di luar. Oke, lanjut aja. Telegraf pakai Morse. Telegraf. Yang ini telepon diekor. Masih punya kayak gitu? Terakhir itu. Ini masih lama? Pak, kalkulator, mesin hitung. Ini Jerman, ini buatan Swedia. Mesin hitung, kalkulatornya Belanda. Ini ya. Itulah kalau Apa? Rusia. ini Swedia. Ininya, Pak, tiket kereta. Oh ini. Ini tiketnya. Ini cepatnya. Kecil, warna-warni tebal dari karton terbuatnya. Di bagian terakhir tahun 2009, bagian terakhir, Pak, tiketnya. Orang dulu kalau bilang bukan tiket, apa ngomongnya? Apa Mas? Ayo, apa saya tiket, Pak? Itu bahasa Belanda sebenarnya. Tiket itu bahasa Belanda. Bukan. Selain tiket apa selain tiket? Karcis. Itu bahasa Belanda. Seperti ini. Karcis. Tekel. Tekel. Ada lagi, Pak.
Bulam. Bulam. Ada lagi sepur. Itu bahasa Belanda. Bukan Jawa ya. Kalau sebenarnya Belanda double U, ya. Orang Jawa biasanya kan pakainya U. Sepur. Ini ambarawa dari bentuk lokomotifnya plus duduknya ambarawa. Bukan asli, tapi miniaturnya aja. Kemarin kita nggak udah kesana. Ya? Kemarin kita kesana. Boleh masuk? Kenapa? Boleh masuk. Boleh tadi masuk nggak? Ke Ambarawa? Boleh kok. Boleh. Kalau naik keretanya, itu ada kereta wisata. Karena kereta jadi kemarin ya. Iya. Kalau keretanya 2 hari, bukannya Sabtu Minggu. Iya. Nah itu, kata bukannya sekarang bukan lagi Kereta wisata. Iya. Tapi kalau dulu saya kesana kan naiknya kereta ini, ditariknya kereta ini waktu itu. Ya. Tapi waktu itu bawa rombongan dari luar negeri sih. Apa memang harus khusus apa Nggak gimana? tahu. Ya benar, ini. Ini sebenarnya ya. Iya, iya. Bawa kayu, Mas. Pemakaiannya. Ya. Jadi apa mas asap bukan asap apa beberapa Wah. kayunya Wah. Itulah gedung Eropa, Mbak. Dia tinggi kenapa? Supaya adem bangunannya. Ibaratnya Semarang sampai sekarang terkenal panas. Kaca juga masalah semua. Di sini pun ada lagi pintu kompor, bisa ke dalam, bisa keluar. Ada tulisan di tembok mirip Jawa. Orang Belanda mengatakannya Inha. Inha itu orang Belanda. Orang Jawa kita kata. Orang Jawa simpel kan? Gang. Nah, artinya enter atau masuk. Kalau keluar, out. Ini bawah tanahnya. Atau orang Buddhis menggunakan nafkah karena kegunaannya untuk fondasinya gedung dikasih buat pendingin ruangan asli alamnya Belanda. Inilah bawah tanah, tapi nggak bisa masuk. Masih tutup. Yang masih dibuka, Pak. Yang ini sebelah kiri pakai gajian untuk pakai ini Indonesia. Sudah juga. Ini juga masih asli, tapi bawah lagi. Ini juga beda nomornya sama-sama tadi. Dari mamarnya Indonesia. Ini ke atas, tapi semuanya kosong lagi semua. Setelah sebabnya. Kalau mau naik, kita ke atas. Mau naik? Kita ke atas. Itu 6 bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh dihitung juga ya. Perlipatan, perhitungannya. Ada kegunaannya juga. Bila mana hujan atau anginnya dan tutup. Kalau nggak biasanya. Hujan nggak masuk, tapi cahaya masuk ke dalam. Iya betul. Itulah Belanda, sepele. Pikirnya di depan. Kita keluar lagi. Ini pohon mangga, Pak. Juga kecil namanya Belanda, pohon mangga. Ditanam di pohon mangga 1918. Ya. Masih berbuah, tapi nggak musiman. Kalau pengen buah, kalau enggak. Oh gitu. Iya. Suka-suka dia, Mbak, buahnya, Mbak.
ada ruang aulanya Belanda. Atau hanya pertemuan tentang Belanda ini boleh. Pertemuan Belanda, aula. Dari atas turun. Sekarang di rumah dari bawah naik. Fungsinya bagaimana? Ini atau kita pakai sekarang? Yang ini dong. Oke, kenapa kayak gini? Karena anginnya bisa masuk Oke, keluar. udara naik nyebar. Kedua keamanan, buat anak kecil nggak terbentur, lebih aman. Orang maling nggak bisa masuk ke dalam, bingung orang maling masuk. Yang terakhir air hujan keluar. Coba tarik. Coba tarik. Aku pengen punya pintu yang bolak-balik kayak tadi. Orang dulu bilangnya ini apa? Taso atau ubi. Selain atas tapi masih tutup, masih dalam proses pembicaraan. Itu ada kegunaannya bagaimana atas untuk bisa asik dokumen. Kalau dulu kalau asik nggak di bawah, tapi atas lah. Ini roda nggak kempes, di tanah yang dapat seminggu kempes, di atas nggak bakalan. Masih ada di Jogja, UGM, sama di Eropa. Di Eropa pakai tombol Pak, ditekan, sebenarnya sendiri, seret. Mbak Popi ngintip, Mbak Popi. Ngintip. Ya, ada apanya, Mbak? Ada. Ada Mas Sobi. Akhirnya los, Mbak Popi. Mana Mbak Popi? Jalan-jalannya luar biasa toh? Luar biasa karena ada Mas pemandu kita yang sangat bersemangat dan energi ya. Sampai jam berapa Mas? Jam 5 sore 4 kita ya. tutup kecet. Paling jam Kalau- 6 jalan steril. Kalau hari biasa di sini dibuka jam berapa Mas? Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 teman-teman. Tapi kalau misalnya weekend sampai 8 malam Jam ya. 8 malam. Sampai jam 8 malam. malam. Jadi jangan kicile. Cile. Oke. Teman-teman di Lawang Sewu tuh sekarang lebih banyak sekali yang bisa dilakukan ya Mas ya, bisa berfoto-foto dengan baju-baju dari 3 negara. 2 negara. 2 negara ya? Belanda, dari Jepang. 2 negara, Jepang dan Belanda. Tapi ada juga Indonesia, Jawa. Jawa. 3 dong berarti. Gitu. Nah, kalau biaya untuk sewa satu pakaiannya kurang lebihnya di 60.000. Mau coba nggak? Yuk coba yuk.
sudah keliling di sini ya, kurang lebihnya 2 jam dan udah capek banget. Karena ini luas banget teman-teman. Wah, gimana Mas kesan-pesan selama perjalanan kita di sini? Ya luar biasa Mbak. Luar biasa ya? Iya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari sejarah-sejarah tadi Mbak ya. Gitu. Oke, jangan kemana-mana. Terus stay tune bareng saya di Sia Poppy dari Melva Balemong dan juga YM22 Channel. Terus ikuti perjalanan kita, perjalanan wisata kita, perjalanan review-review makanan kita. Sampai nanti dan see you next trip.